Pengertian makhluk. Pengertian makhluk secara umum. Pengertian makhluk secara umum adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, pengertian makhluk menurut Islam. Makhluk berasal dari kata serapan bahasa Arab yaitu makhluk yang artinya adalah yang diciptakan, untuk lawan kata dari khaliq yang artinya adalah pencipta. Secara umum, arti kata ini merujuk kepada organisme hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Makhluk ini merujuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah makhluk halus. Apa yang dimaksud dengan makhluk halus? Makhluk halus adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang bersifat gaib atau tidak terlihat kasat mata, seperti jin, setan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup adalah molekul-molekul yang saling berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah makhluk legenda. Apa yang dimaksud dengan makhluk legenda? Makhluk legenda adalah makhluk yang ada pada cerita dongeng atau legenda seperti monster, naga, dan lain sebagainya. Tujuan penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini memiliki tujuannya, yaitu untuk penyembahan kepada Allah. Penyembahan ini bukan dimaksudkan sebagai penyembahan ritual-ritual, namun penyembahan ini dimaksudkan agar manusia taat, patuh, tunduk terhadap perintah Allah dalam menjalankan kehidupannya. Baik itu ibadah dengan Tuhan, dengan manusia, dengan hewan, ataupun dengan alam semesta. Penyembahan kepada Allah ini harus dilakukan secara sukarela, karena sejatinya Allah tidak memerlukan manusia untuk melakukan ritual-ritual dalam penyembahannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58 yang artinya, Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah pun berfirman dalam Quran Surat Bayyinah ayat kelima yang artinya, dan mereka telah diperintahkan kecuali supaya mereka menyembahku dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan dengan demikian itulah agama yang Allah itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, batu, gunung, pohon, sungai, dan yang lainnya. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsy, langit, bintang, bumi, dan yang lainnya. Yang kedua ada makhluk gaib. Makhluk gaib artinya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata atau artinya tak kasat mata, akan tetapi ada. Makhluk gaib terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu jin. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Jin berarti merahasiakan dalam bahasa Arab. Jin terdiri dari 2 jenis, yaitu jin kafir, jin yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jin muslim atau jin yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua adalah iblis. Iblis berasal dari kata ablasa yang berarti putus dari rahmat Allah. Setan merupakan sifat iblis yang berasal dari kata syaitona dalam bahasa Arab yang berarti jauh dari kebajikan. Yang ketiga yaitu adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat banyak sekali jumlahnya, tapi yang wajib diketahui yaitu ada 10. Yang pertama Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang tugasnya yaitu memberi rezeki. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang tugasnya adalah memberi rezeki, yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga adalah Israfil yang tugasnya adalah meniup sangkakala saat hari kiamat nanti, yang tertulis dalam surah Al-An'am ayat 73. Yang keempat ada malaikat Israel yang tugasnya yaitu mencabut nyawa, tertuang dalam surah As-Sajdah ayat 11. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya adalah bertanya di alam kubur, tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh yaitu adalah malaikat Rakib yang tugasnya mencatat amal baik,
yang tercatat dalam surah Qaf ayat 17-18. Dan temannya yaitu malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk, tertuang dalam surah Qaf ayat 17-18. Yang ke-9 dan ke-10 adalah malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga gerbang pintu neraka yang tertuang dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Sedangkan malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga yang tertuang dalam surah Ar-Ra'd ayat. Sedangkan malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga yang tertuang dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Dan peranan manusia di dunia ini. Yang pertama adalah menjadi abdi Allah. Abdi yang dimaksud dalam kata ini adalah makhluk yang melaksanakan semua kewajibannya dan menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tertuang dalam surah Az-Zariyat ayat 57 yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua merupakan menjadi saksi Allah. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah mereka atau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang ketiga merupakan sebagai khalifah atau perwakilan Allah di dunia ini. Khalifah di sini adalah berfungsi untuk sebagai pemimpin yang akan memakmurkan alam dengan syariat-syariat Islam dan menyebarkan agama Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Priscilla dengan NIM 105-210-74 akan menjelaskan materi dari subbab makhluk, yaitu pengertian makhluk menurut para ahli. Menurut New Upanishads, manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan fisik. Jadi, manusia merupakan makhluk yang hampir sempurna karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki bentuk fisik, roh, jiwa, pikiran, dan prana atau zat kehidupan. Menurut Iwayan Matra, manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang dinamis. Arti dari cipta, yaitu mengadakan suatu hal yang baru. Sedangkan rasa, pendapat tanggapan hati mengenai suatu hal. Sedangkan karsa, jiwa pendorong untuk melakukan perbuatan bagi makhluk hidup. Sedangkan menurut R.B. Sentanu, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya, ciptaannya bahkan bisa dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Seperti yang dikatakan tadi, manusia merupakan makhluk yang hampir sempurna karena kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Selain itu, saya juga akan menjelaskan pengertian manusia menurut agama Islam. Di dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Insan, Al-Nas, Al-Ab, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa, atau Al-Nas berarti manusia jamak, Al-Ab berarti manusia sebagai hamba Allah, Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun, dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Hasil peneliti Al-Quran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya bahwa manusia terdiri dari unsur-unsur jasad, ruh, nafs, dan akal. Apa itu jasad? Jasad merupakan bentuk lahiriah manusia yang dalam Al-Quran dinyatakan diciptakan dari tanah. Penciptaan dari tanah diungkapkan lebih lanjut melalui proses yang dimulai dari saripati makanan disimpan dalam tubuh sampai sebagiannya menjadi sperma atau ovum atau sel telur yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang depan saraib perempuan. Menurut surat At-Tariq ayat 5-7. Ruh adalah daya atau sejenis makhluk atau ciptaan yang ditiupkan oleh Allah kepada janin dalam kandungan surat Al-Hijr ayat 29, surat Asy-Sajdah ayat 9, dan surat As-Sod ayat 27 ketika janin berumur 4 bulan 10 hari, maupun dalam istilah bahasa dikenal adanya istilah ruhani. Kata ini lebih mengarah pada aspek kejiwaan yang dalam istilah Al-Quran disebut nafs.
Dalam diri manusia ruh berfungsi untuk 1. Membawa dan menerima wahyu menurut surat Asy-Syu'ara ayat 193. Yang kedua, menguatkan iman. Dari surat Al-Mujadalah 22 An-Nafs, para ahli menyatakan manusia itu pasti akan mati. Tetapi Al-Quran menginformasikan bahwa yang mati itu nafsnya. Hal ini diungkapkan pada surat Al-Anbiya ayat 35 dan surat Al-Ankabut ayat 57, surat Ali Imran ayat 185. Hadis menginformasikan bahwa ruh manusia menuju alam barzah, sementara jasad mengalami proses pembusukan menjelang ia bersenyawa kembali secara sempurna dengan tanah. Al-Quran menjelaskan bahwa nafs terdiri dari 3 jenis, yaitu nafs al-maroh atau ada di dalam surat Yusuf ayat 53. Ayat ini secara tegas memberikan pengertian bahwa nafs amarah itu mendorong ke arah kejahatan. Nafs al-lawwamah atau surat Al-Qiyamah ayat 1-3 dan ayat 20-21. Dari penjelasan ayat tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan nafs lawwamah ini adalah jiwa yang condong kepada dunia dan tak acuh dengan akhirat. Yang ketiga, nafs al-mutmainah, surat Al-Fajr ayat 27-30. Nafs mutmainah ini adalah jiwa yang mengarah ke jalan Allah untuk mencari ketenangan dan kesenangan hingga hidup berbahagia bersama Allah. Pengertian manusia secara agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insan, al-nas, al-ab, dan bani Adam, dan sebagainya. Al-insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-nas berarti manusia jamak. Al-ab berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Hasil penelitian Al-Quran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya bahwa manusia terdiri dari unsur jasad, ruh, nafs, dan akal. Para ahli menyatakan manusia itu pasti akan mati, tetapi Al-Quran menginformasikan bahwa yang mati itu nafsnya. Hal ini diungkapkan pada surat Al-Anbiya ayat 35 dan surat Al-Ankabut ayat 57, surat Ali Imran ayat 158, dan hadis menginformasikan bahwa ruh manusia menuju alam barzah sementara jasadnya mengalami proses pembusukan menjelang ia bersenyawa kembali secara sempurna dengan tanah. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia menjadi khilafah. Berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan ab merupakan perpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, hidup seorang muslim akan dipenuhi dengan amaliyah serta kerja keras yang tiada henti. Sebab bekerja bagi seorang muslim adalah membentuk satu amal soleh. Kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah dan sebagai makhluk Allah bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan suatu kesatuan yang padu dan tidak terpisahkan. Kekhalifahan adalah realisasi dari pengabdiannya kepada Allah yang menciptakannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.